Saudara sekalian, jumpa kembali dalam Renungan Harian GK Kebonjati hari ini. Tema Renungan hari ini ialah ketika disalah mengerti, yang bersumber dari kitab Kisah Para Rasul pasal 7, ayat 17 sampai dengan ayat 29, dengan pusat permenungan kita diambil dari ayatnya yang ke-25 yang berkata demikian. Pada sangkanya, saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah akan memakai dia untuk menyelamatkan mereka. Tetapi mereka tidak mengerti. Saudara sekalian, pernahkah saudara disalah mengerti oleh orang lain? Jika saudara pernah mengalaminya, maka saudara orang yang normal. Mengapa? Karena dalam hidup ini, disalah mengerti oleh orang lain ada hal yang sangat mungkin terjadi dalam berelasi dengan sesama. Dalam berelasi atau berkomunikasi dengan orang lain, saudara sekalian, sebenarnya kita maksudnya ini, tetapi orang lain menangkapnya itu. Atau sangat berbeda dari apa yang kita bayangkan. Keadaan bisa bertambah rumit ketika seorang itu langsung bereaksi berdasarkan kesimpulannya yang keliru. Keadaan semakin rumit lagi ketika kita, saya atau saudara berusaha mengklarifikasi atau menjelaskan masalah tersebut, tetapi yang terjadi malah semakin ruwet masalahnya dan bisa saja membuat kita pusing tujuh keliling. Nah, bagaimana rasanya disalah mengerti, saudara sekalian? Tergantung pada keadaan dan karakter kita. Yang jelas, saudara sekalian, disalah mengerti bukanlah perasaan yang menyenangkan. Kesalah pengertian bisa menguras tenaga dan emosi kita, mengganggu tidur, dan menghambat kreativitas, hingga memicu perselisihan. Saudara sekalian, di dalam teks Kisah Rasul pasal 7 ayat 25, kita dapat melihat bagaimana Musa disalah mengerti oleh sesama bangsanya. Pada saat itu, Musa berupaya menolong dan menyelamatkan seorang Israel yang dianiaya oleh orang Mesir. Musa juga menawarkan diri untuk membantu menyelesaikan perselisihan antara dua orang Israel yang bertengkar. Musa melakukan hal itu karena kasihnya kepada bangsanya. Tetapi apa yang terjadi? Salah seorang yang bertengkar itu menolak Musa dan berkata dengan kasar kepada Musa, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami?" Orang ini tidak dapat melihat usaha Musa yang sedang berjuang untuk pembebasan Israel dari Mesir, serta upayanya untuk mendamaikan sesama orang Israel agar tetap bersatu. Terus sekalian, kasih Allah yang mendidik dan menyelamatkan, yang berupa nasihat atau teguran yang hendak kita sampaikan kepada orang lain, tidak serta-merta dapat diterima oleh orang lain sebagai kasih Allah. Niat baik kita dapat disalah mengerti oleh orang lain. Mengapa orang lain bisa salah mengerti terhadap kita? Ada beberapa kemungkinan yang menjadi faktor penyebabnya, saudara sekalian. Yang pertama, karena adanya penolakan dari mereka yang kita nasihati atau kita tegur, walaupun itu untuk kebaikannya. Penolakan bisa terjadi karena kedegilan atau kebebalan hati mereka, sehingga menolak kasih Allah yang hendak kita nyatakan melalui nasihat atau teguran kita. Yang kedua, saudara sekalian, kesalahpahaman ini bisa juga bersumber dari diri kita sendiri yang kurang pas dalam menyampaikan pesan, nasihat atau teguran tersebut. Kita mungkin kurang sepenuhnya memperhatikan suasana hati mereka dan cara menyampaikan pesan kita kepada mereka. Kesalahpahaman bisa juga terjadi jika kita menyampaikannya secara angkuh atau penuh kesombongan, sehingga menutup hati dan pikiran orang lain terhadap kasih Allah yang hendak kita sampaikan kepadanya. Nah, saudara sekalian, bagaimana kita bersikap kepada mereka yang salah mengerti terhadap maksud baik hati kita? Yang pertama, saudara sekalian, tetaplah berbuat baik. Bunda Teresa pernah mengatakan demikian, apabila Anda berbuat baik kepada orang lain dan mereka salah mengerti terhadap kebaikan Anda, bagaimanapun tetaplah berbuat yang baik. Memang sulit, saudara sekalian, untuk mengerti ketika manusia menolak kasih Allah demi kebaikannya. Meskipun demikian, tetaplah berbuat yang baik. Oleh sebab itu, saudara sekalian, jangan pernah berhenti untuk tetap berbuat yang baik kepada orang lain. Yang kedua, periksa hubungan kita. Jika hubungan kita baik dengan orang yang akan kita nasihati, tentu akan lebih mudah mencernihkannya. Kita tidak punya kendala untuk menemuinya dan tidak akan ada beban apapun untuk mengungkapkan keadaan yang sebenarnya. Dengan santai, kita dapat mengungkapkan keadaan yang sebenarnya dan saling pengertian akan sangat mudah tercipta dalam keadaan seperti ini. Berbeda dengan keadaan di mana hubungan kita dengan orang itu kurang baik, saudara sekalian. Dalam keadaan seperti ini, biasanya penjelasan lebih lanjut tidak akan menolong banyak, malah bisa memperkeruh suasana. Yang penting dalam situasi seperti ini bukanlah klarifikasi isi pesan, tetapi bagaimana kita mengusahakan rekonsiliasi.
Hanya ketika hubungan kita dengan yang salah mengerti terhadap kita itu menjadi semakin lebih baik, klarifikasi informasi dapat dilakukan dan bermanfaat. Saudara sekalian, kita semua, saya dan saudara, dipanggil untuk menyatakan kasih dan kebaikan Allah kepada sesama. Kesalahpahaman dan kesalahpengertian bisa terjadi dalam upaya memperlihatkan kasih kepada orang lain. Oleh sebab itu, saudara sekalian, kita perlu senantiasa memohon pimpinan Tuhan agar terhindar dalam kesalahan memberi pesan, dalam menyampaikan nasihat, bimbingan, atau teguran kepada orang lain. Kita juga senantiasa memohon pimpinan Tuhan bagaimana bersikap bijaksana dalam menyelesaikan masalah kesalahpengertian. Tuhan memberkati kita semua. Amin.